Sebelum mulai, aku mau jelasin sedikit soal Winners Program karena tadi Pak Andi kan ada sempat nanya ya. Jadi aku jelasin sedikit supaya nggak terjadi salah paham. Jadi Winners Program ini tuh sebetulnya tidak perlu modal besar. Kita nggak peduli ya modalnya berapa. Pakai akun baru khusus program ini dan pakai satu lot aja juga boleh. Atau nggak usah tunjukin modalnya berapa atau berapa. Cuma berupa laporan Excel aja juga boleh. Jadi average-nya berapa belinya, jualnya berapa, dan profitnya berapa. Jadi pakai pakai Excel itu hanya pakai uang fiksi itu juga nggak apa-apa ya. Intinya sih sebenarnya program ini tuh tujuannya supaya teman-teman tahu bahwa bisa loh ngedapetin profit konsisten kalau teman-teman tuh disiplin. Jadi disiplinnya dicatetin, beli berapa, jual berapa, stop loss di mana gitu. Sehingga ada laporannya secara jelas. Kita mau lihat berapa sih growth-nya selama 3 bulan atau sebenarnya sih seharusnya selama setahun ya. Karena grow porto itu kita bisa pantau per bulanan ataupun per tahunan. Nanti aku show juga portoku. Lalu sahamnya itu pilih sendiri, jadi bukan kita pilihin. Mungkin kadang-kadang kita bisa share coach-nya, tapi harapan kita tuh teman-teman pilih sendiri sesuai kategori winners method. Jadi pilih ada kategorinya sahamnya itu yang memasuki yang sesuai dengan winners method itu seperti apa. Bias ini udah sering saya share sebenarnya di room member yang sering saya kasih review yang tiga hal yang paling kita lihat adalah satu, dia punya momentum, lalu dia lagi uptrend, dan ada volume yang meningkat. Nah, itu yang paling penting. Jadi, di luar winners method itu, di luar trading system itu tidak dibolehkan. Jadi, tidak boleh bottom fishing, tidak boleh fast trading. Fast trading oke, tapi maksudnya tidak boleh bottom fishing. Jadi strategi yang lain kita abaikan dulu, kita tidak mencari saham-saham yang lagi downtrend, kita tidak mencari saham-saham yang lagi sideways. Benar-benar fokus untuk mencari saham-saham yang lagi uptrend dan punya kategori winners method ini ya. Jadi kita sebagai coach, aku dan Foni hanya membimbing. Jadi kita akan kasih tahu, oh ini sahamnya oke, sesuai dengan winners method. Lalu stop loss-nya di mana. Nah itu boleh teman-teman konsultasikan. Tapi pilih sendiri sahamnya. Lalu uang pendaftaran itu sebenarnya hanya komitmen ya. Jadi nanti kita kembalikan juga itu berupa hadiah bagi 3 pemenang yang grow portonya itu terbaik. Harapan kita semuanya ini walaupun nggak jadi yang 3 terbaik, tetap punya ada lah disiplinnya atau ada perubahan seenggaknya portonya itu menjadi baik. Pokoknya target saya tahun ini saya maunya teman-teman ada yang berhasil eh, menjadi profit konsisten. Kalau nggak di tahun ini, seenggaknya pokoknya ada grow, ada perbaikan, entah itu dari disiplin, entah itu dari cara pemilihan saham, ataupun dari trading plan-nya, pokoknya dapetin sesuatu. Jadi di grup ini tuh nggak sia-sia masuknya ya, seperti itu. Eh, aku mau share sedikit Grow Porto. Kalau misalnya yang sering nonton YouTube aku mungkin udah pernah lihat ya yang tahun 2023 aku udah pernah share. Grow itu biasanya aku pantau Grow Portonya selama per bulanan. Jadi per bulan aku tuh catetin. Januari aku profit berapa, Februari profit berapa, dan seterusnya sampai Desember. Lalu aku pantau lagi selama setahun itu Grow Portonya seperti apa. Nah, kalau per bulanan, aku punya target sendiri. Biasanya itu minimal, tapi ini kan targetku sendiri ya. Jadi jangan disamain, juga jangan jadi beban. Bikin targetnya sendiri masing-masing. Kalau misalnya nggak bisa terlalu besar, maka dikecilin dulu targetnya. Contohnya kalau kayak aku, sekarang itu targetnya udah sebulan, pokoknya aku mau 2 digit. 2 digit ini berupa ini ya, artinya belasan sampai puluhan juta per bulan. Dan per tahun minimalnya itu aku maunya tuh 2 digit %. Grow ya. Grow itu artinya dari dividen dan capital gain, pokoknya modal awal misalnya 100 juta, minimal di end of year, karena kita nggak bisa tiap bulan selalu, walaupun misalnya ada bulan yang gagal mencapai target, tapi seenggaknya kalau begitu ditotalkan selama 12 bulan, 12 bulan aku tuh minimal 2 digit %. Jadi kalau udah tahunan, aku hitungannya sebagai persen, tapi kalau bulanan, aku hitungannya targetnya itu adalah 2 digit rupiah.
Ya, jadi belasan sampai puluhan, kalau per tahun itu target aku adalah di atas 10%. Jadi kalau misal pun ada bulan-bulan yang gagal, at least dalam setahun aku di atas 10%. Jadi kalau kita mau persenkan dalam 1 bulan, ya minimal 1%. Jadi 12 bulan, 12%. Atau ya pokoknya 10% juga oke lah. Kalaupun nggak mencapai target, misalnya 9% aja atau 8% aja, itu udah grow juga kok. Nah, jadi teman-teman mulai bikin target. Biasanya sih aku pakai Excel dan aku tulisin Januari profit berapa, berapa, berapa. Ketika aku lakuin itu rasanya tuh happy gitu loh. Begitu aku ngeliat ke masa lalu, oh aku tuh udah jalan loh sebenarnya udah grow loh sebenarnya, udah lebih baik daripada aku yang dulu. Nah, itu tujuannya aku bikin si Excel-nya ini untuk ngeliatin ketika ada grow dari Porto, ada perbaikan dari trading tradingku, trading sehari-hari, itu rasanya tuh enak banget, happy banget, dan secara otomatis akan tertanam di otak kita, kita akan disiplin. Begitu aku mulai kayak kemarin Foni, Jul, apa BNBR, aduh, itu udah mulai goyah sebenarnya. Aku tahu itu bisa cuan, tapi aku mulai ngeliatin uh, growth-nya aku dan aku ngerasa nggak usah ngambil juga nggak apa-apa kok. Portoku masih grow, sehingga itu secara nggak langsung bisa menjadi remnya kita supaya kita nggak keluar jalur. Tapi kalau teman-teman cocok dengan style yang itu, misalnya mau lebih high risk, tentu high risk high gain ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah bisa konsisten, lalu mencari yang oke lah, aku udah siap untuk lebih high risk, mau ngambil si BNBR atau ngambilin saham-saham yang lain yang lebih high risk lagi, maka itu silakan. Nah, tapi awal-awal bikin target yang sesuai dengan kemampuan dulu, habis itu baru pelan-pelan dinaikin targetnya. Seperti itu ya. Jadi nggak usah maksain untuk langsung trading di saham gorengan dulu, langsung trading di saham gorengan, langsung mencari saham-saham yang high risk, high gain. Tapi kalau memang dari sekarang pun teman-teman udah sanggup, maka silahkan. Jadi trading system itu disesuaikan dengan kemampuan dan keinginan masing-masing ya. Kalau aku punya yang eh ini mana ya, mana? Oh, ini. Januari Februariku ya, itu so far sudah tercapai targetnya. Dari 2 akun udah oke. Ada 1 akun lagi, tapi yang itu lebih kecil sih, karena itu akun anak aku. Dan mostly aku cuan di Big Bang. Jadi kelihatan tuh ya, cuan yang terbesarnya itu dari mana? Dari Big Bang. Karena memang aku menerapkan apa yang aku ajarin ke kalian, yaitu managing portfolio yang pernah aku share kemarin, yaitu kalau misalnya kita sering cuan di suatu saham, jadi nggak harus selalu Big Bang. Misalnya teman-teman selalu cuan di saham ITMG misalnya, ya udah nggak apa-apa. Buatlah ITMG sebagai bobot yang terbesar di portonya teman-teman. Atau aku selalu cuan di MDKA misalnya. Oke, maka MDKA adalah bobot yang terbesar di portfolionya teman-teman. Sisanya itu baru cari saham-saham lain yang mungkin bisa memberikan potensi untuk gain lebih gitu. Kalau Big Bang jelas ya mungkin cuannya nggak seberapa. Jadi harus tetap dibelikan ke saham-saham lain. Nah, ini kemarin aku ada dapat juga MTDL-nya sih lumayan ya. Beberapa kecil-kecil aku jual beli, tapi ya lumayan juga sih. Nah, jadi yang aku share itu aku udah praktekin dan udah menjadi profit konsisten aku selama beberapa tahun terakhir. Kalau teman-teman nggak cocok dengan caraku, it's okay. Silakan cari caranya masing-masing. Intinya tujuan kita adalah untuk mencari profit konsisten ya. Nah, aku lihat ada pertanyaan nih. Ingat pendaftaran Winners Method sampai tanggal 28 Januari. Kalau lihat secara persen nanti bagaimana dengan modal yang sedikit ya. Justru kalau modalnya kecil, biasanya justru yang dilihat secara persen, Pak Andi. Nanti bias dengan modal yang besar. Contoh misal cuan angka sama 1 juta, tapi misalnya modal 10 juta akan beda dengan modal 1 M. Iya, kita grow Porto kalau yang di ini berarti berdasarkan persen ya, bukan berdasarkan nominal. Untuk yang di nah, betul fokus presentase. Ya, betul betul. Jadi nanti untuk yang winners program ini kita
berdasarkan persentase, tapi secara growth. Jadi misalnya ada dapat dividen pun atau capital gain, kita tetap itu sebagai growth ya. Misalnya cuma modalnya mau 5 juta pun, tapi bisa ngedapetin cuan 50% atau berapa persen, nah itu tetap ya boleh Pak. Jadi khusus satu akun dipisahin menjadi program ini juga oke. Untuk khusus untuk program ini juga boleh ya. Jadi ya Jul, maksud gua itu ya, Bapak Ibu di sini ini fokusnya itu pada growth-nya sebenarnya. Jangan mikirin modal. Kalau mau modal mah kita bilang di atas langit ada langit ya, Betul, betul. bawah tanah ada basement gitu loh. Nah, jadi nggak usah dipusingin modal kalian. Karena gini ya Bapak Ibu ya, em, aku ngutip dikit ya. Jadi setialah pada perkara-perkara kecil. Jadi jangan dilihat duit itu gede atau kecil itu bukan. Tapi kalau kalian udah disiplin, mau modal besar pun kalian bisa manage. Kalau modal kecil aja bisa manage cakep, apalagi modal besar. Makanya Mm. fokus pada persentase. Ya, itu aja. Kita apa pengennya kalian punya modal ya gede-gede lah. Kalau bisa satu orang puluhan M ya Jul ya. Jadi ketika kita bilang BBTN gitu, BBTN bisa dibuat arah sama kita-kita gitu. Bukan saham Galah, gorengan. oke. Amin. Kamu masa nggak mau sih Oh gitu win ya. member semuanya? Iya. Kita jangan ngegoreng saham, tapi memang yang bagus naiknya tuh mentok luar biasa gitu kan. Nah, jadi kan pada kaya raya semua bareng-bareng. Itu aja sih. Puri dibuat arah. Oh, nggak bisa kalau puri mah. Jangan. Jadi nanti Bapak Ibu fokus ya hal-hal yang memang Bapak Ibu bisa handle dan nggak usah pusingin besar kecil modal. Tolong ya mindsetnya jangan ke sana gitu loh. Karena tujuannya kita itu mau bikin Anda disiplin dulu. Tenang, nanti kalau misalnya udah disiplin ya, istilahnya tinggal teriak aja Miss Juli, saya butuh 10 M. Paling Miss Oh, Juli bilang ya udah kerja, kerja ya yang rajin gitu. Bukan dikasih sama Miss Juli ya. Oke guys, so selamat belajar ya. Nanti tanya aja Miss Juli punya waktu sampai 11.30 ya Juli ya lu ya, sampai 11 betul? 11. 11.00 ya. Kita sampai Oh 11 titik. 11.00, oke. Ya. Ya, Oke deh, kita mulai ya. Jadi yang pertama kita mau, aku mau sampaikan materi yaitu understanding hak kakinya dulu. Sebetulnya ini udah pernah di-share di YouTube, tapi nggak apa-apa. Sekarang aku share lagi barangkali dengan kita Zoom seperti ini, interaktif, lebih mengerti lagi. Nah, nanti baru setelah selesai ini, baru kita bahas ke saham-saham yang masuk ke dalam screener ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman menemukan saham-saham yang menarik untuk kita tradingkan nanti di hari Senin. HKQ itu, chartnya itu, Jul itu ya Jul tampilan kenapa? Slideshow ya? Jul, ini kecil yang slideshow, Ya, pakai oke. slideshow. Oke, oke. Ya, udah slideshow nih. Oke. Nah, jadi kalau di screener, kita kan ada ya yang di channel itu HKQ Daily. Screener ini kita nggak bisa request manual karena nanti jadinya berat, makanya kita share per 30 menit itu di broadcast. Dan teman-teman bisa lihat. Dan kalau ada yang belum tahu ini caranya bacanya gimana, yang ada di broadcast, yang ini kan nama sahamnya ya, kalau yang baris kedua atau kolom kedua itu namanya Power HK. Gak usah dipikirin, angkanya itu sebetulnya dalam miliar. Tapi yang penting adalah ini sudah diurutkan ya, sudah diurutkan dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Dan yang di sebelah kolom ketiga itu adalah current price atau harga saat itu, saat screenernya di screening. Dan ROC ini yang paling keempat adalah rate of change diukur dari opening bukan closing ya. Jadi kalau misalnya dia open gap up atau open gap down pasti secara persentase akan berbeda sama yang kita lihat di eh, kita punya aplikasi gitu. Angka frekuensi dalam frekuensinya berapa kali atau dalam nilai apa kalau haki. Untuk ini tuh bukan frekuensi tapi ini haki. Berapa banyak yang haka dan berapa banyak yang haki. Gitu, Bu.
Kalau yang frekuensi nanti aku tunjukin. Kalau yang ini screenernya screener hak kaki. Kalau yang frekuensi itu biasanya cuma ada di jam 16.15. Jadi Oke, sehari sorry cuma Miss. screening. Iya. Sorry Miss. Saya ulang pengertian saya betul nggak ya? Mm-mm. Jadi power haki Behat itu 52 miliar atau 52%? Miliar. Oh, jadi semua dalam value. Betul. Ini yang hak kaki Oh, ya, bukan frekuensi. ya ya, haki berarti dalam nilai, bukannya dalam persentase. Persen. Clear. Seharusnya ya, coba nanti aku cek lagi, aku make sure lagi. Karena aku sebetulnya nggak begitu memperhatikan angkanya, aku cuma ngeliatin dia urutannya ke berapa, paling besar atau paling kecil gitu aja. Oke. Habis itu karena, Soalnya, Mhm. soalnya kalau dalam miliar, kapitalisasi besar sama kecil impact-nya akan berbeda, Miss. Kayak misalnya Behat kan dia value kapitalisasi kecil Mhm. dibanding Arto. Arto 39 miliar, Behat itu udah bisa gerakin pasar bener-bener gitu karena dia nilainya kecil. Nah, ini Bu, This make ini sure kayaknya frekuensi apa sorry kakinya dalam persentase deh, Miss. jadi begini, untuk beberapa saham ada yang dia memang transaksinya itu besar, tapi dia tidak valid, Bu. Nah, kayak Sibat contohnya. Ini saya quit dulu ya. Contoh Sibat. Makanya aku mau jelasin di sini beberapa saham yang HK-nya itu tidak bisa dipakai. Makanya kenapa kita patokannya selalu cek kembali ke chart masing-masing. Jadi yang masuk screener bukan berarti dia yang paling oke. Enggak. Karena yang masuk screener itu si HK ada yang tidak valid. Contohnya seperti ini. Kenapa dia bisa gede banget? Karena ada beberapa saham yang repo. Saham repo itu saham itu jadinya tuh di apa ya namanya ya? Dia tuh hanya dijaga gitu. Kalau repo kan artinya dijadikan jaminan utang. Nah, karena itu dia harus menjaga sahamnya itu tetap harus liquid, harus berada di harga berapa, makanya di-maintain. Karena di-maintain, kadang itu yang transaksi terjadi, dia cuma masuk kantong kanan, kantong kanan, keluarkan, jadi kanan kiri aja gitu. Intinya dia cuma memaintain supaya volumenya besar atau berada di harga tertentu. Hanya begitu aja. Jadi transaksi HKH ini tidak valid, kita nggak bisa jadikan sebagai analisa. Nah, makanya kita harus cek kembali chartnya masing-masing, dia itu hak-haknya bisa kita gunakan sebagai analisa atau enggak. Kalau si bat ini tidak bisa. Ciri-cirinya apa? Biasanya dia akan hijau-hijau semua, jadi hijau semua rata, atau dia merah semua rata, dan pergerakan dari hak-haknya ini tidak sesuai dengan pergerakan harga. Maka kita tidak gunakan si chart hak-haki ini. Gitu. Karena aku lihat ada beberapa member yang masih ngecekin hak kaki, padahal hak kakinya itu sebetulnya tidak bisa digunakan sebagai analisa. Nah, jadi ada beberapa nih. Aku mau tunjukin dulu. Jadi aku mulai dulu ya ke saham-saham dari pengertian dasarnya dulu, nanti baru kita ke saham yang tidak memenuhi kategori atau tidak bisa menggunakan hak kaki. Jadi yang ini rate of change diukur dari opening bukan closing, sehingga pasti akan berbeda kalau dia open gap up atau open gap down. Terus perintahnya itu kalau di room adalah HKHQ spasi nama saham, contohnya HHMPPA, dan dia ada beragam time frame. Tinggal ditambahin aja di bagian belakang. Lalu ini Winline, ini Pixel, ini frekuensi analyzer. Jadi HKHQ-nya di yang paling bawah, kalau yang kolom ini namanya frekuensi analyzer. Frekuensi analyzer itu logiknya begini. Ketika suatu saham harganya nggak kemana-mana, jadi dia lagi sideway ya. Sehingga kalau sahamnya lagi naik atau lagi turun banyak, frekuensi analyzer itu tidak bisa digunakan sebagai analisa. Makanya kita paduin sama si haki. Dia tidak bisa berdiri sendiri atau digunakan sebagai analisa secara mandiri, tidak bisa. Karena dia hanyalah sebuah informasi. Kita gunakannya itu ketika dia sideway, harga nggak kemana-mana, biasanya di running trade juga nggak keluar. Karena transaksinya
frekuensi itu kan berapa banyak orang yang bertransaksi ya. Jadi frekuensi transaksinya tuh sedikit, tapi dalam jumlah atau lot yang besar. Makanya dia terdeteksi seperti itu. Jadi jangan salah pemahamannya. Frekuensi analyzer itu bukan frekuensi yang transaksinya tinggi atau banyak. Karena kalau transaksinya banyak, biasanya itu di spam di running trade. Di running trade, bahkan pakai satu lot aja bisa. Jadi dia muncul terus ya. Kalau pakai satu lot doang, dia akan muncul terus di running trade. Sedangkan kalau yang spike di frekuensi analyzer ini justru kebalikannya. Dia frekuensi transaksinya sedikit, tapi lotnya besar. Gitu. Kurang lebih logik dari si frekuensi analyzernya seperti itu ya. Lalu untuk HK-nya ini yang merah-merah itu berapa banyak yang haki, kalau yang hijau itu berapa banyak yang HK. Dan ini adalah rata-ratanya ya. Jadi banyak di luaran yang menyediakan haki sekarang, tapi mereka tidak menggunakan ini, rata-ratanya. Jadi misalnya ada yang HK, ada yang haki, tapi rata-ratanya gimana? Semakin naikkah atau semakin turunkah? Nah, ini ada rata-ratanya. Biasanya aku justru perhatiin adalah rata-ratanya. Lalu contoh ini yang tidak valid, si BAT itu. Dia hijau semua ya. Makanya transaksinya terlihatnya besar sekali. Tuh, 95. Seharusnya ini dalam miliar tuh, miliar. Jadi bukan dalam persen. Kenapa bisa gede begitu ya? Seperti itu yang tadi saya jelasin bahwa dia hanya jual dan beli transaksi sendiri atau pokoknya intinya dia hanya berusaha untuk memaintain volumenya itu besar. Jadi kalau kita lihat ke dalam volumenya juga rata kayak sisir. Gitu ya. Hmm, coba aku baca dulu ya. Bu Ai mungkin kalau untuk chat bisa pilihnya itu yang ke everyone in meeting. Jadi teman-teman yang lain juga bisa baca pertanyaannya Bu Ai. Angka frekuensi dalam frekuensi ini tadi udah ya. Jadi kayak alat di rumah sakit ya ada spike berarti ada tanda kehidupan. Ah, iya benar. Kurang lebih begitu, ada tanda kehidupan. Tapi spike ini frekuensi bisa berlaku dua arah, nggak selalu naik ya. Bisa juga ke bawah. Dia hanya informasi aja bahwa ada transaksi dan kita perlu perhatiin. Kita tetap harus konfirmasi kembali dia akan breakout atau dia breakdown. Makanya kita kombinasikan antara frekuensi dengan si HKHQ. Ini tadi yang tidak valid. Contohnya, kita lanjut. Di contohnya dipegas ya. Jadi syarat frekuensi analyzer itu hanya valid kalau dia lagi sideways. Kalau dia udah lagi dalam sebuah tren, entah itu tren naik atau tren turun, spike tidak berlaku lagi. Kita tidak bisa gunakan itu sebagai informasi lagi. Ini ketika dia lagi sideways, dia ada spike, dan dikonfirmasi dengan ada yang HK. Karena logikanya kalau misalnya market maker mau naikin suatu harga, otomatis dia harus makan kanan ya, harus hajar kanan, overnya harus dimakan, makanya harga bergerak naik. Kalau dia haki atau hajar kiri atau dia langsung jual, maka harga akan bergerak turun. Nah, dari situlah si HKQ ini kita gunakan. Ini setelah banyaknya HK, maka harga bergerak naik. Ini rata-ratanya semakin meningkat setelah dia ada frekuensi spike. Contoh kalau yang tadi kan itu dalam 5 menit. Kenapa kita pakai 5 menit? Karena supaya efeknya tuh langsung. Makanya yang 5 menit ini lebih sering digunakan untuk fast trading. Kalau dalam time frame lain bisa nggak? Bisa. Tapi efeknya biasanya semakin lama. Kalau yang 5 menit lebih cepat untuk fast trading, kalau yang daily juga bisa. Contohnya seperti di sini ya, ini ada getar-getar, atau nanti aku show lagi beberapa sampel lain yang mungkin lebih baru, karena ini udah tahun 2021 waktu itu aku bikinnya. Ini contoh, ada spike di daily dan ada hijau-hijau yang HK. Ini ARKO di daily juga. Tuh, semakin lama lihat ya, berapa lama dia perlu untuk mengakumulasi, istilahnya seperti itu.
Ini 1, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Dia sideway 4 bulan, baru setelah itu dia naik. Ini contoh yang lain, yaitu VKTR. Ini yang terbaru ya, 2024. Dia lagi sideway, lalu ada spike, habis itu dia naik. Ini contoh lain di 5 menit, yaitu WIRG. Dia lagi sideway, ada spike, dan di sini ada yang HK, maka harga bergerak naik. Tapi begitu di sebelah sini, ini udah sideway. Ini udah turun ya. Nah, tetap perlu ada konfirmasi. Jadi begitu dia breakdown, jadi tetap kita paduin dengan technical, support resist, tetap pakai. Ini kalau dia breakdown ke sini, maka valid untuk kita exit. Jadi spike muncul duluan ya daripada konfirmasi HKQ. Betul, Bu Widi. Dia akan muncul duluan daripada si HKQ, makanya kita perlu konfirmasi pakai si HKQ-nya itu. Atau kita ambil aja misalnya, oh dia pergerakannya berapa nih bergeraknya di antara harga sekian sampai sekian. Nah, begitu dia break dari harga atasnya, harga resistnya, artinya dia akan bergerak naik. Tapi sebaliknya kalau dia breakdown, artinya dia akan menurunkan harga. Dia akan turun harganya, maka kita exit. Seperti itu ya. Kapan HH5 cocok untuk dipakai waktu dekat resist atau support supaya tahu bakal turun atau naik lebih jauh. Nah, biasanya kita paduin dengan teknikalnya tuh seperti ini. Jadi ketika sebuah tren dia lagi turun dan dia lagi sideway, kita asumsi dia sedang akumulasi frekuensinya ini. Maka kita bisa pakai ini. Oh, kapan HH 5 menit cocok untuk dipakai? Lebih baik sih dekat support. Ini kemungkinannya lebih oke ya. Makanya waktu itu si BNBR udah ada spike. Kenapa si Foni bisa spike buy? Karena ya udah di 50. Kagak mungkin kan dia turun lagi ke bawah 50 gitu. Karena udah mentok 50, maka pasti dia akan naik. Cuma kapannya aja yang nggak tahu. Makanya kadang-kadang Sherlock juga bilang pastiin aja sampai dia udah naik ke 52 misalnya. Jadi jangan di 50 karena kita nggak tahu kapan dia akan dinaikin. Mungkin dia masih akumulasi, akumulasinya berapa lama kita nggak tahu. Makanya kadang disuruhnya tuh tunggu aja sampai dia naik ke 51 atau 52. Karena biasanya kalau dia udah diakumulasi begitu lama, ini kan ceknya di daily ya waktu itu ya. Jadi spike di daily, kalau misalnya dia akumulasi udah begitu lama, nggak mungkin dia cuma mau cuan 1-2 tick. Dia pasti akan minimal 10% ke atas biasanya. Jadi semakin lama dia akumulasi, otomatis target untuk naiknya akan semakin panjang. Makanya kita ketika ngelihat yang daily, eh, kita ngelihat yang daily artinya targetnya akan lebih panjang ketimbang yang 5 menit. Nah, kebalikannya kalau tadi kan harga lagi turun, dia di bawah ada spike, maka potensi naiknya lebih tinggi. Kebalikannya, kalau lagi naik, dia sideway, lalu ada spike. Ini pernah di-share juga sama Sherlock deh. Kalau lagi jam trading gitu ya, kalau dia spike di atas, maka potensinya lebih besar untuk turun ke bawah. Artinya dia lagi distribusi. Gitu. Ciri foreign akumulasi. Kalau foreign akumulasi itu pakai NBSA. CWD ya, NBSA, Net Buy Sell Asing. Ciri foreign akumulasi ya berarti kayak Big Bang biasanya kalau hijau-hijau rata-ratanya naik di NBSA ya, chart yang NBSA bukan yang HKQ. Karena kalau HKQ ini nggak peduli dia mau foreign, mau lokal, dia menggabungkan semuanya. Dia nggak melihat foreign atau bukan. Kalau foreign kita harus pakai chart yang kita harus lihat chart yang NBSA. Sebentar aku bacain dulu. Pertanyaan. Tadi perasaan ada pertanyaan, tapi kok hilang? Oke, aku lanjut ya. Jadi ini contoh yang di WIRG, contoh lain di ASLC. Ini chart yang terbaru nih. Dia jadi lagi sideway, ada spike, lalu dia harganya naik. Ketika ini grafiknya mulai menurun, artinya terjadi distribusi. Ada yang mulai haki pelan-pelan, pelan-pelan haki, dan harga bergerak
turun gitu ya. HK Keyframe ya. Oke, coba nanti kita cek. Ini, setiap indikator pasti ada kekurangan. Apapun itu ya, nggak mungkin tidak ada yang punya kekurangan, tidak mungkin 100% valid. Nah, tapi bisa kita tutupi dengan indikator lainnya. Makanya kita perlu beberapa indikator yang cocok sesuai dengan kondisinya. Nah, kita harus bisa mengamati. Kita kan trader ya, kita harus bisa menganalisa. Menganalisa itu artinya kita mengamati. Indikator ini berkorelasi atau enggak. Kalau dia tidak berkorelasi, maka kita gunakan indikator atau cara analisa lain. Contohnya kayak tadi si HKK yang aku bilang, kok HKK-nya hijau-hijau semua, di HK-HK terus, tapi harganya nggak bergerak. Harganya di situ-situ aja atau bahkan malah turun. Artinya indikator HKK-nya tidak bisa digunakan di saham ini. Maka kita gunakan indikator lainnya. Atau yang paling simpel ya kita gunakan analisa price action. Buat teman-teman yang belum tahu analisa price action itu apa, simpelnya sih pergerakan harga. Artinya, jadi price action itu pergerakan harga ya. Artinya kita menganalisa dari pergerakan atau bentuk candle-candle. Nah, tapi itu sebetulnya masuknya ke materi kelas basic. Kita nggak bahas di sini ya. Di sini aku bahasnya untuk HKK aja. Minggu depan rencananya sih aku mau bahas tentang bandarmologi. Jadi kita bahas tentang bid offer, kita membaca broker summary, itu materi untuk minggu depan. Hari ini kita bahas ini dulu, nanti kita bahas saham. Habis itu minggu depan kita bahas broker summary. Nanti price action-nya mungkin untuk di lain waktu ya. Ini contoh untuk ASII. Dia spike saat lagi tren turun. Ini tidak berlaku ya. Tidak bisa kita gunakan, dia tidak, tapi haki-hakinya sih valid. Ini haki, makanya harganya bergerak turun. Cuma frekuensi spike-nya ini tidak bisa kita gunakan sebagai analisa. Contoh lain, Big Bang. Karena saya perhatiin, kok ada yang request haki-haki bahkan sampai ke 5 menit atau bahkan 1 menit. Karena Big Bang itu saya tidak pernah gunakan haki-haki ini untuk menganalisa. Big Bang biasanya saya pakainya itu NBSA karena dia lebih korelasi ke NBSA-nya, juga MSL atau oversold overbought-nya ya yang sering saya share di room member. Oh, saham Big Bang udah masuk oversold nih, bisa kita beli gitu. Atau support resist-nya. Jadi dia lebih ke korelasinya ke situ. Bahkan momentum. Jadi momentum juga bisa kita pakai. Divergen dari momentum juga bisa kita pakai untuk ke Big Bang. Di time frame kecil, hourly masih oke. Tapi kalau 5 menit, 5 menit oke sih, masih bisa dipakai juga ya. Cuma kalau sampai 1 menit kayaknya enggak deh ya. Untuk khusus Big Bang aja. Jadi untuk Big Bang, frekuensi analyzer ini tidak bisa digunakan. HKK juga rasanya enggak pengaruh-pengaruh banget ya. Lebih korelasi NBSA dan MSF, support resist, momentum itu lebih efektif untuk digunakan. Ini juga contoh pada Big Bang, jadi kelihatan frekuensinya itu gede-gede, tapi yang nggak bisa kita gunakan atau kita berasumsi bahwa oh ini lagi diakumulasi, nggak bisa. Atau si kakinya ini mulai menurun, tapi harganya tetap naik. Kalau dia nggak bergerak searah, artinya kita tidak gunakan itu sebagai analisa kita. Sudah itu aja, kurang lebih. Ada pertanyaan soal hak kaki ini nggak ya? Kalau ada yang masih belum ngerti, kita bahas beberapa. Oh, friend, oke. Kita masuk ke saham ya, friend. Kita cek daily dan cek 5 menit. Ya, itu menarik sebenarnya. Beberapa tips, ini 5 menitnya nggak enak banget dilihat. Coba kita cek pakai Win. Untuk beberapa saham yang aku jarang tradingin, biasanya aku ceknya secara komplit ya. Kira-kira ada apa sih gitu. Ini sih NBSA-nya kok ada ya? NBSA-nya nih ada yang akumulasi nih.
kadang kayak begini, aku konfirmasi lagi. Ini memang menarik nih si friend, cuma nggak tahu ada apaan ya. Biasanya aku konfirmasi lagi bisa pakai broker summary. Nah, ini mungkin harganya mau dinaikin atau gimana, bisa jadi, atau ada apa yang terjadi di baliknya, entahlah. Mau spec buy boleh-boleh aja, tapi biasanya sih kalau winners method itu ini tidak memenuhi syarat ya. Kalau kita menggunakan metode winners ini tidak memenuhi syarat karena metode winners itu harus sudah ada trennya. Sedangkan si friend ini sifatnya benar-benar spekulatif, tidak ada tren, tidak ada momentum, maka tidak memenuhi metode winners. Jadi kalau untuk teman-teman yang ikutan metode winners, saham seperti ini tidak masuk pilihan, tidak masuk kategori. Bukan berarti nggak boleh tradingin ya. Cuma yang untuk metode winners khusus nanti kita benar-benar hanya fokus ke metode winners aja. Jadi fokus ke satu trading system. Pada prakteknya nanti kalau teman-teman sudah terbiasa dengan satu trading system lalu mau dikembangkan, oke nanti kalau misalnya yang winners method nggak ada, saham-saham yang memenuhi syarat method winners nggak ada, maka saya pilih saham yang seperti ini. Nah itu nggak apa-apa. Itu terserah kembali masing-masing. Cuma kita di program yang ini hanya mau membuat teman-teman itu disiplin dulu. Fokus ke satu aja dulu gitu. Setelah itu nanti mau dikembangkan, mau diapain terserah gitu ya. Friend ini menarik karena ini ada spike-nya tinggi, lalu tinggal tunggu konfirmasi trennya terbentuk. Ini ada foreign flow juga nih. Nah, tinggal kita nanti cek ke broker summary. Untuk broker summary, karena hari ini tidak masuk ke materi, nanti aja ya, minggu depan baru kita bahas. Nanti aku gunakan salah satu aplikasi sekuritas yang memang rekanan kita juga, dan itu broker summary-nya oke. Itu nggak semua sekuritas punya broker summary yang bagus ya. Broker summary yang bagus itu dia lebih enak dilihat kalau dia kanan kiri. Jadi langsung kelihatan perbandingan net buy dan net sell, juga ada tanggalnya. Jadi kita bisa setting 1-2 bulan ke depan. Dulu sih bisa sampai bertahun-tahun malah. Sekarang broker summary-nya hanya bisa sampai maksimal 6 bulan setahu saya. Nah, jadi nggak semua aplikasi sekuritas mampu untuk memfasilitasi itu. Jadi minggu depan nanti kita bahas yang oke. MNC oke, Stockbit oke, karena ada settingan tanggalnya. Eh, Sekuritas yang lain sebetulnya oke juga kayak Mirai, tapi aku jarang pakai sih. Yang paling sering aku pakai itu Stockbit sama si MNC. Nah, jadi kembali ke masing-masing sukanya mau yang mana. Betul, Pak. MNC dan Stockbit. Persen di tabel Hakaki. Apakah persen harga opening hari ini terhadap hari sebelumnya? Bukan. Tadi mungkin ketinggalan ya, Bu KS Pink. Persentase itu cuma perubahan harga diukur dari opening, bukan terhadap hari sebelumnya. Tapi perubahan harga, rate of change atau perubahan harga persentasenya. Cuma karena dia diukurnya dari opening, bukan dari closing. Jadi kalau dia gap up atau gap down, pasti persentasenya akan berbeda dengan yang kita lihat di aplikasi sekuritas. Gitu ya. Nah, kita masuk ke pembahasan saham. Tadi si friend-nya udah cukup menarik, tapi benar-benar sifatnya spekulatif aja. Nggak tahu nih ada apaan. Soalnya ada foreign. Lalu ada spike, kita tinggal tunggu konfirmasi sampai terbentuknya ini ya trennya. Kita bahas IHSG dulu. Walaupun nanti pasti akan dibahas juga sama Sherlock, tapi di sini kita bahas sekilas sedikit. Waktunya tinggal 20 menit, jadi aku harus agak ngebut nih. Momentum turun dan ini breakdown dari Winline, tapi karena kemarin tuh hari Jumat, kadang-kadang Jumat kalau dia kejadian seperti ini saya anggap bahwa belum tentu ini valid gitu. Karena Jumat itu Jumat keramat, apapun bisa terjadi. Bisa jadi saya nggak perhatiin nih, apakah si sekuritas YP itu lagi lomba atau enggak. Karena biasanya Jumat itu sering banget orang-orang tuh pada beresin
pada kosongin portfolio. Sehingga banyak saham yang ini ya terkoreksi jadinya. Jadi kadang-kadang Jumat itu saya nggak begitu iniin analisanya tuh nggak kadang nggak valid gitu. Lebih oke Senin penutupan masih lebih valid. Mana ya? Setelah ini memang asingnya net sell tapi baru sedikit ya karena secara rata-rata yang garis abu itu masih menanjak dan yang paling banyak dibuang itu banyak net sell dari foreign itu Big Bang. Kita lihat saham yang Big Bang-nya dulu supaya teman-teman kalau yang naksir Big Bang bisa bisa akumulasi. Nah, ini Big Bang-nya karena Big Bang-nya tuh udah rally lumayan lama ya dari bulan Januari bahkan dari November kemarin nih sebenarnya udah uptrend-nya banyak banget jadi wajar banget kalau terkoreksi. Cuma sektor finance di 2024 ini masih bagus. Walaupun koreksi sehat itu contoh ya kayak misalnya minggu lalu kan udah belajar ya struktur market, struktur harga, pergerakan harga. Jadi harga itu bergerak tuh bukan lurus ke atas atau lurus ke atas begini atau cuma turun ke bawah, tapi bergeraknya itu zigzag. Pergerakan zigzag itu seperti ini. Atau pergerakan zigzag itu seperti ini. Ini titik high, ini titik low, di sini turun, di sini naik. Sebentar, mundur satu. Nah, ini naik, mungkin dia bisa ke sini untuk bikin new low lagi, baru habis itu naik kembali. Jadi nggak selalu trennya itu up ya, bisa aja dia akan membentuk korektif tren dulu, baru habis itu kembali naik ke atas. Jadi kita manfaatkan nanti ketika dia koreksi, baru kita buyback kembali. Seandainya Big Bang-nya bisa masuk ke area oversold, itu lebih baik lagi. Nah, itu kesempatan untuk kalau teman-teman mau buy atau beli lebih banyakan atau mau nambah barang itu lebih oke lagi. Contoh ya, kenapa saya gunakan MSF atau si stokastik ini untuk Big Bang atau momentum untuk Big Bang karena dia lebih sering, dia lebih korelasi. Makanya saya pakai itu. Setiap kali dia masuk ke oversold, ini oversold ya, garis 20, ini garis 80, di bawah 20 artinya di oversold, di atas 80 artinya overbought. Oversold jenuh jual, overbought jenuh beli. Nah, karena kejadiannya itu paling sering kejadiannya begitu, walaupun ini waktu penurunannya ini sering ya, masuknya bergerak di bawah terus, tapi kalau kita cicil, maka endingnya tetap kita cuan untuk Big Bang. Makanya Big Bang selalu saya sarankan untuk safety belt. Jadi kita harus punya salah satu lah, entah mau yang mana aja terserah. Tapi sekarang secara posisi paling bagus itu BMRI secara profit ya. BMRI kedua BBNI. Kita kan baru lihat tuh kemarin ada yang share laporan keuangan bahwa urutannya itu si BMRI paling tinggi, BNI, and then BBRI, kemudian baru BBCA. BBCA bukan cuma dia profitnya paling kecil, dia juga valuasinya paling mahal. Sehingga BBCA mulai sekarang saya udah nggak begitu ngeliatin lagi, dividennya juga paling kecil, maka top picks saya itu BMRI, BBWNI, ataupun BBRI. Nah, jadi pilih aja di antara ini. Di luar ini juga ada lagi yang menarik kayak si Bevin, ada BNGA, NISP gitu ya. Tapi secara historical yang paling aman tetap si Big Bang itu, BMRI, BBNI, BBCA. Karena udah terbukti dia ngelewatin beragam resesi dan tetap bisa all time high terus. Makanya itu menjadi saham safety belt saya. Kalau misalnya saya gagal tidak bisa menemukan saham-saham yang menarik, maka saya akan pilih tetap cuan dari saham Big Bang itu. Kita lanjut. Untuk BCA, di sini kita kemarin minggu lalu kan udah belajar ya tentang divergen. Di sini bisa berpotensi pelemahan momentum.
Nih, pelemahan momentum. Walaupun bukan puncak sama puncak, tapi tetap terjadi pelemahan momentum ya. Jadi BCA tetap pilihan terakhir saya untuk Big Bang, lebih baik yang lain. Tuh, di sini juga ada bear div, koreksinya potensinya ya segini ataupun ke support yang ini. Jadi kalau mau beli mungkin menunggu aja, bahkan lebih baik ketika dia ke oversold. Ini contoh ketika dia oversold. Ini contoh ketika dia oversold. Ups, miring. Nah, ini juga contoh ketika oversold. Di sini oversold. Jadi boleh kita spek buy ketika dia oversold. Analisanya sama ya untuk semua banking. Dan itu hanya untuk banking aja. Jangan gunakan cara analisa ini ke saham-saham lainnya. Karena nanti yang ada kalau sahamnya downtrend berat, dia akan terus bergerak di area oversold. Jadi contohnya dia akan terus bergerak di area bawah sini dan nggak bisa naik. Itu ada beberapa contohnya, cuma saya nggak nyiapin hari ini, jadi nanti mungkin ke topik pembahasan yang lain aja ya. Intinya tidak semua saham bisa menggunakan cara trading system yang sama. Kalau Big Bang saya pakai ini, tapi di saham lain tidak. Terus yang pertama ADMR. Ini ADMR-nya cukup menarik. Ini juga udah di-share sama si Sherlock ya. Mungkin kalau beberapa ada member yang baru masuk di sini, saya mau share sedikit siapa sih Sherlock itu. Sherlock itu background-nya adalah orang sekuritas. Dia udah terbiasa full-time trading dan dia memang sudah terbiasa mencari saham-saham alfa. Karena tugas dia di sekuritas adalah seperti itu ya. Pengalaman dia sebagai memilih saham-saham yang untuk full-time trading, untuk fast trading, dia lebih jago daripada saya. Cuma kalau teman-teman tidak bisa mengikuti ritmenya, mungkin agak susah. Jadi untuk yang baru bergabung, baru tahu, oh sih, ternyata Sherlock stylenya begini ya, kok cepet banget gitu entry exitnya, maka boleh diamati dulu. Jangan nggak usah langsung beli ataupun jual sesuai arahan, tapi diamati dulu. Oh, entry-nya harus di sini, exitnya harus di sini, baru bisa cuan. Karena kita kalau baru masuk kan butuh penyesuaian ya. Kita harus ngikutin ritmenya seseorang. Cara tradingnya Sherlock sama cara trading saya berbeda. Cara tradingnya Foni sama cara tradingnya kita juga berbeda. Jadi temukan dulu ritmenya, cocok yang mana, baru diikutin. Nah, jadi kalau untuk yang bisa pantau market, bisa ikutin Sherlock, maka ikutin Sherlock. Mudah-mudahan cuannya lebih besar. Kalau saya stylenya adalah swing, saya nggak selalu perhatiin market ya. Jadi saya kalau cari saham, saya screening, saya selalu utamakan saham-saham yang ada momentumnya. Seperti itu. Buka yang downtrend terus dan MSF oversold terus. Benar. Contoh ya. Nah, tapi si buka ini bisa di bottom fishing. Ada yang orangnya stylenya bottom fishing. Contohnya salah satunya adalah Coach Fadlan. Dia tuh suka sekali saham-saham yang lagi downtrend berat, dan dia suka stylenya bottom fishing. Sherlock juga kadang-kadang bottom fishing. Saya juga sesekali bottom fishing, tapi kalau saya lebih cari yang lagi downtrend, potensinya dead cat bounce dan ada divergent. Saya lebih suka yang begitu. Nah, ini ya, di sini terus ya. Ada beberapa saham lain yang lebih parah lagi. Contohnya dulu apa ya? Kota kalau nggak salah deh. Itu lebih parah lagi. Ini kan masih ada naik, masih ada turun ya. Yang kota itu benar-benar di bawah flat gitu. Kayak detak jantung yang udah nggak ada nyawanya lagi. Nah, terus kita kembali ke ADMR nih. Jadi bahas yang lain-lain. ADMR ini momentumnya oke. Secara tren juga sebenarnya dia masih up ya. Ini kalau kita lihat trennya dia lagi begini, jadi wajar kalau misalnya dia koreksi koreksi ke sini, ini mantul soalnya. Dari chartnya Win juga udah ada tren ini, maka potensi banget untuk dia kembali menguji resist yang ini. Nah, sampai di sini kalau dia nggak bisa breakout lagi, mau taking profit itu silahkan. Kalau dia breakdown dari support,
13.80, maka boleh exit dulu ya. Ini trading plan-nya kalau nggak salah udah di-share sama Sherlock deh. Jadi boleh ikutin si Sherlock aja. Lalu AHAB, cuma ini sahamnya high risk banget. AHAB itu, bentar ya, aku cari garis sini ya. Ketika dia breakout dari sini, ada volume, dia breakout, candle-nya ini candle bullish. Nah, kalau price action tuh belajar tentang candle bullish, volume besar, itu menjadi valid. Momentumnya juga besar, ini menguat, ini udah mulai rata-rata transaksinya udah besar ya, di 6 miliar. Nah, cuma high risk. High risk-nya kenapa? Karena dia sering bikin jarum. Si AHAB ini sering banget dipakai oleh fast trader untuk mencari cuan. Jadi mereka berani masuk besar, keluar langsung jebret haki besar. Makanya volatil banget, high risk banget. Bagi yang nggak terbiasa, maka jangan. Tapi kalau yang berani take risk, berani mengambil resiko, bisa pantau market, maka silakan aja. Saya pribadi tidak. Saya profil risikonya medium low. Jadi kalaupun saya mau cari saham gorengan, saya suka yang saham gorengannya itu gerakannya lebih slow, tidak kasar. Kalau ini kan lebih seringnya kasar ya. Kalau pergerakannya kasar, saya biasanya udah out, langsung saya nggak mau ngambil lagi. Lalu AIMS. AIMS juga menarik. Cuma high risk ya. Ini rata-rata transaksinya di 4 miliar, volume meningkat dan mulai ada momentum, dia juga breakout dari channel trend. Jadi menarik. Walaupun aku curiga nih, sepertinya ini jadi saham repo atau entahlah, pokoknya volumenya terlalu rata sekali ya. Sepertinya, tapi kan belum tentu saya benar, ini cuma curigaan aja. Tapi secara price action, secara pergerakan candle ini masih oke, nggak ada yang jarum atas, jarum bawah, masih oke, momentum sudah ada, at least ke sebelah sinilah masih bisa ya. Untuk teman-teman yang nggak tahu nih saham apa dan merasa ragu, jadi intinya begini, kalau ada perasaan ragu, maka nggak usah ambil, nggak apa-apa. Amati aja dulu. Kalau cocok dengan pergerakannya, mengamati, oke. Berarti kapan-kapan kalau masuk sinyal lagi, boleh ambil. Kalau mau penasaran banget, mau dicoba, boleh. Dengan meminimalisir resikonya adalah mengecilkan porsinya ya. Jadi kalau misalnya 60% di Big Bang, mungkin di sini cuma 10% ambilnya gitu. Jadi bisa kita kecilin kalau kerugiannya. Jadi walaupun kita rugi, ya kemarin itu kan udah saya share ya, kemarin di mana sih? Kalau ada yang belum ikut, silakan lihat di video sebelumnya. Saya pernah share deh, kayaknya mana ya? Lupa, ini yang di YouTube. Pokoknya ada cara kita memanage portofolio. Jadi jangan sampai salah manage portfolionya. Kalau misalnya sahamnya high risk, kita bisa pakai modal kecil aja. Gitu. Tadi AIMS, menarik. Support resistnya kita pakai yang terdekat, yaitu harga high dan harga low ya. Karena minggu lalu udah saya ajarin juga, kalau saham itu strong up, dia pasti bikin tangga ke atas, maka harga high-nya ini menjadi resist, harga low-nya menjadi support. Jadi ini low di 765 menjadi support, high-nya 835. Dan support selanjutnya adalah di win line, yaitu 710. Kalau mau spek buy boleh, buy on weakness. Bisa minimal di VWAP ya. Ini VWAP-nya 810. Kenapa kita pakai VWAP? VWAP itu volume weighted average price atau harga rata-rata. Jadi kita bisa asumsi suatu harga itu bergerak naik turun, tapi dia punya kecenderungan untuk kembali lagi ke harga rata-ratanya ini, di 810. Jadi boleh bikin beberapa antrian, misalnya di atas harga VWAP 1, contoh 830 deh, aku mau soalnya harga closing 830, oke silakan. Harga kedua yaitu 810, harga ketiganya di bawah VWAP. Sehingga kalau dapat semua, maka harga rata-ratanya kita nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Jadi biasakan untuk antri beberapa.
Nah, kecuali yang udah expert banget, mau HK langsung all in, begitu naik langsung taking profit untuk fast trading atau untuk scalping aja, maka itu silakan. Tapi yang saya ajarin di sini adalah yang eh, paling amannya dulu ya. And then Bumi juga menarik. Saya lupa nih, kalau nggak salah Bumi ini ada story-nya something, apa sih masuk FTSE atau MSCI sih, saya nggak tahu juga nih. Lupa saya, atau masuk apa, nggak ngerti. Lupa, saya bener-bener lupa banget, nggak perhatiin. Karena nggak ngikutin si Bumi. Coba nanti teman-teman kalau ada yang tahu share, atau nanti kita bahas di Remember lagi ya. Ini menarik kenapa? Karena dia sudah mulai bergerak sideway di range ini ya, sideway-nya momentumnya memang belum ada, tapi di sini ada perbaikan momentum. Jadi bisa jadi karena dia lagi di sini, ada potensi dia akan menguji kembali 95 atau bahkan mungkin ke area 100 untuk si Bumi. Nah, stop loss-nya di mana? Cari aja titik terendahnya, itu menjadi stop loss. Di sini ya. Stop loss. Kalau dia turun ke bawah itu bikin new low, maka harus exit. Disiplin. Bumi habis itu era, tapi si era coba cek weekly-nya lagi. Kayaknya saya lupa, belum belum cek weekly. Ini masih oke sih. Ini ya masih oke. Dia masih uptrend. Kemarin tuh juga udah masuk ke trading plan-nya si Sherlock. Jadi tinggal ikutin aja. Tinggal ikutin yang udah di-share sama Sherlock ya. Untuk si era. Nah, ini jadi harus watch out nih. Kita begitu lihat yang di weekly, di sini ternyata ada MA 200. Jadi harus hati-hati kalau seandainya dia tidak bisa breakout, atau mungkin teman-teman ada yang baru mau masuk, jangan terlalu agresif. Pantau dulu ya, dia mampu nggak bikin high lagi. Karena suatu saham itu bergeraknya zigzag ya, seperti yang tadi saya bilang. Bisa jadi dia mau kembali ke sini dulu, habis itu baru mantul lagi. Jadi bisa aja dia zigzag di dalam channel ini. Nah, setelah era, jadi yang udah punya era jangan lupa pasang trailing stop atau taking profit sebagian. Ingat, karena dia di weekly-nya ada resist weekly. Untuk Excel-nya juga, terus kalau nggak salah minggu lalu ada yang nanya ya, bagaimana menyikapi FTSE, MSCI, atau masuk ke saham LQ45. Dan seingat saya kayaknya belum jawab. Jadi ada beberapa cara untuk menyikapi untuk suatu saham yang masuk ke FTSE, MSCI, LQ45. Pertama, kita em, logikanya begini, kalau dia masuk ke suatu indeks, misalnya FTSE atau MSCI, otomatis beberapa fund manager itu wajib untuk membeli atau punya saham itu. Kalau harganya lagi bergerak turun, mungkin kita bisa spek buy, tapi nggak eh, jadi gini, yang memperhatikan FTSE MSCI itu semua trader ya, seluruh Indonesia. Jadi mereka bisa aja bereaksi yang sama atau bereaksi kebalikannya, sehingga volatilitasnya, uncertainty-nya tuh menjadi tinggi. Biasanya tinggal ikut aja arahannya si Sherlock, atau ya kita hindari. Saya biasanya tidak suka uncertainty, baik itu dia ada corporate action atau dia masuk ke suatu indeks, maka biasanya saya hindari. Jadi saham-saham yang ada right issue itu saya hindari, saham-saham yang apalagi tuh, kecuali Big Bang ya. Kalau Big Bang stock split biasanya itu udah pasti positif. Kalau misalnya masuk FTSE, MSCI biasanya saya hindari gitu. Tapi kalau mau spek buy atau mau ngikutin strateginya si Sherlock itu boleh juga. Em, oke, sekilas tadi itu ya. Mumpung aku ingat takutnya lupa lagi. Kita kembali ke Excel ataupun telco-telco lainnya masih menarik. Jadi si Excel, si ISAT nanti kita bahas. Makanya friend-nya juga ada spike-spike ya. Saya nggak tahu ada apaan sih itu. Cuma memang menarik, mencurigakan. Kalau Excel ini mudah-mudahan sih dia lagi begini. Mudah-mudahan bisa breakout, at least menguji kembali resist 2470. Momentumnya sih memang belum ada, jadi harus butuh konfirmasi lagi ya. Terus coba kita lihat ada foreign flow-nya nggak nih? Biasanya kalau saham yang begini ada foreign flow. Oh, ini foreign flow-nya nggak ada.
ISAT yang ada foreign flow, makanya naiknya tinggi banget. Jadi kalau untuk Excel sifatnya spekulatif aja, wait and see dulu. Kalau dia breakout, maka boleh spek buy. Kalau misalnya enggak, maka jangan. Bisa jadi dia mau bergerak di dalam sini ya. Ini udah doji, barangkali dia mau turun. Jadi ini wait and see aja untuk Excel-nya. Selanjutnya ISAT. ISAT-nya tadi menarik juga, tapi sayangnya dia udah cukup tinggi banget. Udah tinggi banget di sini ya. Harusnya ketika dia breakout sini nih. Ketika dia breakout disertai dengan volume, baru kita entry. Dengan targetnya di area resist. Ini kalau dicek weekly-nya mungkin udah nyampe resist nih. Kalau yang ada, jangan lupa pasang trailing stop ya. ATH nih kayaknya, si ISAT. Iya nih, ATH nih. Dia closing high ya, all time high. Yang mau buy on weakness boleh untuk si ISAT. Lebih menarik sih di area support ini ya. Barangkali dia akan turun dulu, uji support, habis itu mantul, baru kita bisa taking profit gitu. Jadi ini ISAT wait and see aja deh. Kita bisa pilih saham yang lainnya lagi ya. Nggak harus semua saham itu diambil. Biasa porto saya maksimal itu 10. Eh, kalau bisa di range 5 saham itu lebih oke lagi. Jadi biasanya nggak pernah banyak-banyak. Satu porto saya maksimal 5, satu lagi maksimal 10. Biasanya begitu. Dan itu tetap big bang-nya tetap ada. Karena itu safety belt saya. Next-nya GJTL ya. GJTL. GJTL-nya juga masih oke. Dia ada momentum. Cuma kayaknya ini karena lagi musim musim keluar LK ya, atau dia ada bagi dividen nggak nih? Saya belum lihat nih. RUPS nggak ada, dividen nggak ada. Eh, mungkin laporan keuangannya bagus kali ya, makanya dia cukup naik nih. Buy on weakness aja. Ini dia breakout di sini, maka itu menjadi level supportnya di area 1100 atau bahkan di win line 1080. Ini udah mulai ada momentum, jadi cukup menarik ya GJTL-nya. Selanjutnya IMAS. IMAS udah di ini sama si Sherlock juga. Jadi kalau ada yang udah punya, tinggal di hold aja. Mudah-mudahan ini nyampe ke 1740. Kalau break lagi, menarik banget ya. Bisa jadi begini. Tapi ingat, saya trading biasanya tidak pakai pattern-patternan. Karena kadang-kadang nggak tercapai, kadang-kadang juga bisa gagal. Jadi tetap paling utama adalah price action atau pergerakan harganya. Bottom fishing bisa pakai ini ya, momentum yang berwarna merah tua dan semakin mengecil. Nah, biasanya tuh si Sherlock kalau bottom fishing ngeliatin itu. Ketika momentumnya semakin membaik, Pony juga sering kalau bottom fishing dia liatinnya momentum yang semakin membaik. Jadi ini tinggal pasang trailing stop untuk si IMAS. Yang belum punya IMAS maka buy on weakness aja. Pasti diarahin sama Sherlock karena ini masuk ke dalam trading plan-nya dia. Atau mau spek buy di VWAP 1570. Kalau kemarin kan VWAP-nya aku ada perhatiin juga ya si Imas ya. Jadi si Imas sempat kembali ke VWAP habis itu balik naik sampai 1615. Waktu itu VWAP-nya masih di 1530 apa 1520 gitu. Jadi kalau kemarin teman-teman baru entry dan entry-nya di VWAP seharusnya sudah cuan. Ini tinggal di hold aja, pasang trailing stop. Eh, area resistnya sini ya 1740 sampai 1810. Setelah IMAS Info, kemarin nikel-nikel tuh ada apa tuh? Ada beritanya, makanya itu menjadi katalis positif untuk saham-saham yang metal-metal.
Si Inco sebenarnya ada divergen, tapi beberapa kali gagal nih. Di sini gagal, di sini gagal. Mudah-mudahan di sini, mudah-mudahan. Nah, tapi untuk konfirmasi, dia harus bisa breakout sini dulu ya, 4170. Baru menarik. Ya, at least kita hanya untuk fast trading aja, karena dia di bawah MA 200, artinya trennya secara major adalah downtrend. Jadi kita untuk fast trading aja, ingat. Karena kemarin si Rista curhat, dia bilang, ini ada Rista nggak nih? Tuh ada Rista tuh. Rista kemarin bilang, ini ya, kadang exitnya salah, entry-nya. Ya, lebih sering exitnya itu salah. Kecepatan jual atau telat jual, malah akhirnya jadi nggak cuan. Nah, jadi kalau misalnya kita udah tahu itu sahamnya lagi downtrend, masih di bawah EMA 200, kita jangan sampai lupa untuk taking profit, at least sebagian. Cuma kalau yang nggak bisa pantau market, terpaksa harus pakai automatic, ya itu udah ya nasib lah ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak bisa pantau market. Terpaksa pakai si automatic trading, pasang automatic stop loss. Kalau kena ya udah. Makanya kita tetap perlu safety belt-nya. Biasanya saya pakainya si Big Bang-nya itu. Jadi kalau misalnya gagal cuan di saham-saham yang seperti ini, at least saya masih bisa cuan di saham-saham Big Bang. Lanjut ke INDF. Untuk INDF-nya cukup menarik karena ada momentum. Mudah-mudahan bisa breakout dari MA 200. Jadi ini lagi di resist ya, sehingga bukan untuk entry lagi. Entry-nya itu buy on weakness aja. Di dekat win line boleh 6475 itu oke kalau mau spec buy. Ini untuk INDF atau ketika dia breakout. Jadi strategi beli itu bisa BOW atau buy on weakness atau BOB, buy on breakout. Dengan catatan ketika dia breakout, dia harus dengan volume ya. Atau adanya misalnya, oh ternyata foreignnya lagi akumulasi nih, aku belum lihat nih, ada nggak? Oh memang ada kemarin itu ya. Nah, jadi kalau mau buy on weakness aja nih, si INDF itu. Setelah INDF, tadi kan aku udah kasih lihat ya, supportnya di mana udah. MBMA. MBMA ini udah di-share sama Sherlock. Strateginya untuk saham yang sideway. Ini kan lagi sideway, momentum nggak ada, maka buy on weakness. Di sini udah harus ingat untuk taking profit ya, area 705 atau mendekati, jangan pas-pas, karena biasanya kadang nggak nyampe juga. Jadi ingat jangan lupa taking profit kecuali dia berhasil breakout. Kalau breakout artinya dia akan lanjut, maka boleh hold. Kalau nggak lanjut berarti jangan lupa taking profit. MBMA-nya sudah, lanjut ke MIDI. MIDI-nya juga menarik, ada momentum. Harusnya titik entry-nya adalah ketika dia breakout. Breakout volumenya cukup besar. Kategori cukup besar, ini kadang-kadang teman-teman juga suka bingung nih. Cukup besarnya itu adalah di atas rata-rata ya. Nih, rata-rata itu yang warna hitam. Jadi kalau dia udah di atas rata-rata artinya oke. Ini resistnya 476, jadi sudah cukup dekat di resist. Minimal entry, ingat jangan lupa perhatiin VWAP-nya. Buy on weakness aja, lebih bagus lagi kalau dia bisa balik ke MA 200 atau di garis win line. Tapi kalau dia nggak balik, maka kita fast trading aja ya, karena risk reward-nya tuh udah jauh. Ini supportnya, ini rewardnya. Ini reward, segini risknya. Risknya udah besar. Artinya untuk fast trading aja. Ini oke ya, momentum oke, volumenya oke, rata-ratanya oke. Selain MIDI, NISP. NISP ini juga udah lama di-share. Cuma kalau telat, mungkin kita bisa pantau di area support sini, di win line 1295. Atau di sini ya, 1270. Kalau breakdown jadinya jelek. Si NISP ini all time high juga deh. All time high gak ya?
Oh iya benar, all time high ya. High-nya di 1400. Selanjutnya PTMP. PTMP juga menarik, tapi kayaknya ini agak high risk. Momentumnya ada, volumenya lumayan, jadi dia bisa kembali menguji resist 338. Yang belum punya mungkin buy on weakness aja ya. Kalau lihat dari pergerakan sebelumnya dia kan begini nih. Nah, barangkali dia mau koreksi dulu baru naik. Tapi kalau nggak koreksi ya artinya kita bisa buy on weakness minimal di VWAP. VWAP-nya 292. Habis itu kalau misalnya dia naik ke sini, kan lihat ya pergerakannya dia begini, begini, begini. Nah, mau taking profit sebagian boleh. Nanti begitu turun baru buyback lagi, itu silakan. PTMP lanjut SIDO. SIDO udah lama dikasih, jadi tinggal pasang trailing stop aja. Ini candlenya masih oke ya. Masih potensi ke resist 635, 660. Tapi si SIDO ini ternyata kayaknya ini karena sentimen dividen deh. Dia RUPS itu di tanggal 3 April. RUPS dividennya biasanya di bulan-bulan 4. Jadi makanya dia naik tuh bulan-bulan 4. Kalau sentimen positif, sentimen dividennya udah selesai, biasanya dia akan terkoreksi lagi. Jadi hati-hati ya, jangan sampai di hold kelamaan. Karena SIDO itu setahu saya masih perjalanan turun tuh. Dia masih zigzag ke bawah. Nah, jadi jangan lupa untuk taking profit. Selanjutnya SSIA. SSIA-nya udah keburu lari. Masih berpotensi untuk menguji lagi resist ininya ya, atasnya ya. Bentar, aku cek lagi price actionnya dulu, price cycle-nya dulu. Oh iya, udah cukup menarik sih. Buy on weakness aja untuk SSIA-nya. Ini udah watch out nih. Mungkin lihat dulu Senin ya, wait and see dulu. Ini contohnya dia lagi sideways, di sini ada spike, di sini dia naik, tapi ternyata setelah itu banyak yang taking profit untuk SSIA. Sebentar. Nah, kalau seandainya dia jebol low, jadi ingat ya low kemarin itu menjadi support 505. Kalau dia turun ke bawah 505, dia berpotensi untuk kembali ke sini dulu 478 atau bahkan ke win line 464. Nah, di situ baru kita tungguin. Kalau memang dia jebol, artinya kita mendingan tungguin di lebih bawah lagi aja. Kalau dia mantul, maka menarik. SSIA-nya sudah, VKTR. VKTR, ini kita kemis sih sebenarnya ya. Nggak tahu teman-teman ada yang masuk nggak PKTR? PKTR sebenarnya harusnya entry-nya tuh di sebelah sini. Tuh, ketika dia breakout, ada volumenya tinggi, momentum juga ada. Ini udah high risk banget ya, nggak disarankan untuk entry lagi sih. Selanjutnya WIRG. WIRG ini lagi di MA 200, lagi menguji. Yang belum punya di buy on weakness aja. Kalau udah ada yang punya, eh, jangan lupa taking profit sebagian ya. Kalau dia breakout, maka tinggal hold separuhnya. Kalau dia balik ke bawah, nanti kita spek buy lagi. Si WIRG cukup menarik nih. Kalau kita lihat kaki secara daily-nya. Nih ya. Cuma secara tren besarnya tuh dia masih downtrend berat.
masih downtrend berat. Jadi kalau dia nggak mampu breakout dari MA 200-nya, jangan lupa nih taking profit dulu, nanti turun, barangkali pergerakannya akan begini ya. Nah, baru nanti di bawah kita buyback, habis itu kita taking profit lagi. And then WH, WH ini high risk tapi WH ada momentum, volumenya juga oke, cuma volumenya agak mencurigakan juga nih. Ini weekly-nya sudah ada dalam trend. Jadi barangkali mudah-mudahan nih dia ke 187 atau 203 karena pergerakannya seperti ini ya. Zigzag di dalam tren. Jadi barangkali dia akan ke 187 atau 203. Jadi cukup menarik. Nah, tapi saham ini biasanya high risk nih, si WH ini. Jadi kalau yang nggak terbiasa di saham-saham high risk, boleh di skip aja, pilih saham lainnya ya. Ini yang saya share kan banyak banget nih. Bisa pilih saham-saham lain yang lebih low risk. Kenapa saya bilang high risk? Ini lihat, open gap down, besoknya naik lagi. Banyak jarum, banyak open gap down, open gap up. Biasanya itu volatil banget. Selanjutnya MPPA. Kemarin di-mention sama Coach Fadlan. MPPA. Cukup menarik tapi high risk. Mungkin kalau MPPA paling dikaitkan sama ini ya, bulan puasa, lebaran gitu. Kaki-kakinya tuh kelihatan ada spike. Kita lihat yang daily, daily-nya juga ada spike. Jadi mudah-mudahan dia bisa ke at least ke sini lah. Tapi ini saham high risk jadi hanya untuk fast trading ya, bukan untuk di hold lama-lama dan ini harus ini nih harus disiplin. Saham-saham yang kayak gini tuh saham musiman. Selanjutnya BBTN. Kalau BBTN ini harusnya udah pada tahu ya, udah diarahkan oleh Coach Sherlock, jadi tinggal ikut aja arahannya. Ini masih oke, selama dia di atas win line tuh. Masih oke, momentumnya juga cukup bagus. Selanjutnya Bevin-nya juga masih oke. Nah, kemarin kalau nggak salah waktu itu ada yang nanyain soal Bevin ya. Dia masih bertahan di atas win line, masih oke. Tinggal hold aja. Pasang trailing stop, jangan lupa ya, momentumnya masih bagus, pergerakannya masih uptrend. Selanjutnya BDMN. Nah, BDMN juga dimention sama Coach Sherlock. Jadi teman-teman tahu nih, kenapa ya si Sherlock tuh milih saham ini gitu. Ada alasannya, jadi bukan sembarangan pilih, sehingga teman-teman kalau misalnya ada yang kasih stock pick, udah tahu, oh ini stock picknya beneran oke, cocok sama aku atau enggak. Kalau enggak cocok ya jangan dipilih. Carilah yang sesuai. Nah, BDMN menarik kenapa? Nih volumenya mulai menguat ya. Ini ada momentum, volume menguat di atas MA 200. Ini juga sebenarnya trennya up. Nah, cuma dia lagi zigzag di situ. Terus kalau nggak salah ada foreign. Sini ada foreign. Lalu hak-haknya sih enggak sih ya. Hak-haknya enggak gimana-gimana banget. Tren besarnya sideways. Jadi untuk fast trading aja, ini bisa ikutin arahannya Sherlock ya, buy on weakness aja nih. Support 2850, resist di 3050. Support terendah di 2720. Kalau kita entry-nya di sini, misalnya dia turun, maka kita boleh exit dulu. Nanti baru buyback di area bawah. Terakhir, BNGA. Dan kalau ada yang mau nanya,
boleh, silakan ya, langsung nanya aja. Misalnya ada saham yang nggak saya bahas di sini dan teman-teman mau nanya itu silakan banget. BNGA support di 1965 win line-nya. Kalau ada yang udah punya, tinggal pasang trailing stop. Hati-hati jangan sampai breakdown ya. Kalau breakdown maka dia gagal. Kalau ini all time high nggak ya? Saya lupa nih. Udah cukup high risk sih. Jadi kalau misalnya baru mau entry, sebetulnya harus pantau di area win line. Dia mantul nggak? Kalau mantul, spec buy boleh. Tapi kalau begitu breakdown, maka kita exit. Jadi harus disiplin ya. Oke. Roti dan cepin. Oke, ini dua terakhir. Nanti kita lanjutnya di chat aja ya kalau masih ada pertanyaan. Win roti, kita lihat. Semuanya aku requestin. Dan cepin. Roti. Oke, ini tidak begitu liquid karena rata-rata transaksi hanya 1,62 miliar. Walaupun udah mulai ada volume nih. Cuma transaksi yang begini biasanya masih rentan untuk di iniin ya. Maksudnya kalau ada market makernya atau fast trader ada yang masuk dan mereka portonya besar, itu sangat mudah banget untuk dinaikkan dan diturunkan gitu. Kalau ini udah punya apa belum? Ko Yusuf, roti. Kalau belum punya mungkin lebih menarik di sini sih. 1170, 1160. Momentumnya sih oke, cuma karena nggak begitu liquid, jadi kita nggak boleh entry gede-gede ya. Wah, udah punya tapi rugi. Di mana kok average-nya, rotinya? 1282. Oh, 1282. Waduh, di bawah resist lagi 1282. Di area sini ya berarti. 1282. Waktu itu entry-nya pas lagi naik di sini ya kok ya? Iya. Oh, nah itu. Waktu itu ada perhatiin VWAP-nya nggak? Perhatikin sih. Kok Ada kayaknya waktu itu api waktu dia naik, kok kayaknya bagus tak beli lu, kok besoknya kok turun. eh, belinya banyak atau cuma sedikit? Baru cicil? Dikit, kalau saham gitu dikit-dikit sih. Oh, oke oke. Ini Cuma menariknya nyoba-nyoba. coba kita tes lihat di time frame kecil ya. Win roti H nih. Pakai hourly. Biasanya kalau itu ya, kayaknya sih masih mau turun dulu sih. Ya, kayak yang saya bilang itu, lebih menarik di area ini, di area sini. Kalau mau beli saham gini, bagusnya memang kita tuh bikin beberapa antrian kok. Misalnya ya, saat beli, kita perhatiin VWAP-nya, kita entry sedikit di atas VWAP, terus ada antrian lagi di VWAP sama di bawah VWAP. Jadi begitu dia turun, mudah-mudahan kita masih di bawah VWAP atau seenggaknya di VWAP-nya lah. Kalau harga begini mungkin masih bisa untuk kita exit di balik modal gitu, misalnya. Karena si Sherlock juga begitu strateginya. Dia kalau beli itu selalu bikin beberapa antrian. Tapi itu sering kalau beberapa antrian gitu ya. Mm-mm. Misal dipasang satu, misal ternyata dibawa ke turun gitu tuh, dan semua gitu. Terus misal tak hold gitu, kok lama-lama masih ya. Sampai akhirnya tak cut loss gitu. Hmm, Ada yang beberapa saham gitu sih. sahamnya ada contohnya nggak kalau saham apa? Lupa kemarin ngambil apa ya. Coba nantilah, nah, aku lupa. Sering ngambil beberapa harga gitu. Loh, Hmm, kok dan semua tuh nggak ada di hold gitu malah rugi. terlalu gorengan nggak? Gorengannya liquid nggak? Ya kayak gorengan-gorengan gitu sih. Oh, kalau terlalu nggak liquid, kadang-kadang emang begitu kok. Karena market makernya sebenarnya nggak ada.
cuma ada satu atau dua misalnya gitu. Jadi mereka begitu udah selesai, udah cuan, mereka kabur. Mereka nggak diinin lagi, nggak di maintain lagi gitu. Nah, jadi kita mesti hati-hati. Aku lebih seringnya sih kalau gorengan, biasa aku lihat yang volumenya tuh udah mulai kebentuk, trennya udah mulai kebentuk. Biasanya paling enggak masih bisa abur. Kalaupun dia gagal gitu ya. Misalnya aku titik entry-nya salah atau apa gitu. Masih bisa kabur paling enggak eh, cuan tipis banget atau balik modal gitu. Biasanya masih bisa. Tapi kalau yang benar-benar nggak liquid banget, eh, apalagi YP atau MG, biasanya dia kan habis beli buang habis itu udah gitu nggak diiniin lagi, dia incar saham yang lain misalnya. Nah ini sih kalau di ini roti ya, aku lihatnya sih bagusan di bawah sini. Nah jadi mudah-mudahan sih masih sempat kabur lah ya, mudah-mudahan. Iya. Kalau tahu YP atau apa tuh lihatnya di mana tuh? Di broker summary Eh, nggak pernah lihat. nggak pernah tahu lihatnya di mana. Oh, di setiap aplikasi sekuritas harusnya ada. Tapi ada aplikasi sekuritas yang cuma 1 hari doang. Nah, makanya kayak si Sukor, kalau aplikasi Kalau yang Philip ada nggak ya? kalau Kalau di apa? Philip, di Philip, 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 aku udah lama nggak pakai lagi. Philip harusnya ada sih ya kayaknya ya. Tapi nggak tahu di handphonenya ada nggak. Kalau desktop biasanya ada. Cuma kalau di handphone nggak tahu. Aku lupa. oh jadi mestinya pakai laptop. Jarang buka pakai laptop sih. Hmm, ya kalau di handphone aku lebih suka pakai si Stockbit sama MNC. Lebih enak liatnya. Nah, materinya itu minggu depan ya. Kayak nanya nih, Iya, iya, Ci. minggu depan. Last one Cepin, karena saya harus pergi nih, jadi nggak bisa saya lebihin waktunya. Untuk Cepin, dia masih sideway, momentum kalau udah mulai melemah, biasanya harus watch out ya. Ini harusnya sih dead cat bounce tuh. Di sini kan ada resist tuh. Ini batasin aja nih di sini nih. Ini jangan sampai jebol low yang di sini. Ini udah punya atau belum nih Cepinnya? Oh, AVG 4840. 4840 cukup tinggi ya, mungkin di area sebelah sini nih, 4840. Cukup tinggi. Makanya biasakan untuk cicil. Jadi kita udah tahu nih range-nya. Cara menentukan range-nya itu, kita harus lihat, ini swing ya, bukan fast trading. Kalau swing itu kita lihat titik terendah terakhir atau supportnya, jadi titik terendah terakhir sebelah sini. Resistnya itu titik tertinggi terakhir, jadi di daerah sini. Nah, itu jadi range. Ketika kita mau entry di sini, ini style swing, maka kita hanya masuk Oh, sedikit dulu. kowe sing nyetir melu mau dina engko tak ajarke. Kita udah tentuin range-nya, berarti kita bisa tentuin stop loss-nya di mana. Oh, stop loss-nya berarti kalau dia jebol sini, jebol support yang ini, maka stop loss. Kalau dia breakout ke sini, maka kita nambah. Misalnya begitu. Jadi harus ada strateginya. Kita harus tentuin range-nya itu di berapa ya. Makanya kalau Sherlock bikin trading plan kan selalu ada range. Area beli, artinya kita cicil beli. Jadi nggak cuma di satu titik aja. Ketika di bawah ini, maka stop loss. Nah, ini sih masih sideways, jadi masih ada harapan. Tapi kalau di bawah ini, maka stop loss. Karena kalau dia udah sideways, dia kembali turun, jadinya polanya kan begini ya. Nah, kalau dia begini, dia breakdown, jadinya polanya begini. Dia akan kembali ke bawah lagi. Kita harus disiplin untuk stop loss. Tapi kalau dia masih lanjut, maka polanya bisa aja dia akan ke sini. 5025 atau 5100. Jadi untuk Cepin begitu ya, Bu. Oke, Eh, makasih. eh, Sama-sama. Jadi Ya, jangan lupa makasih. pasang stop loss-nya nih. Ya. Ya. Oke deh, ini karena waktunya sudah terbatas, sudah habis, kita lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan, kita boleh lanjutin di room member aja ya.
atau ada saham yang mau dibahas, boleh dilanjutin di room member. Minggu depan kita ketemu lagi dengan topik si broker summary dan kita juga bahas saham-saham yang masuk ke dalam screener. Thank you buat semuanya. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Bye-bye.